seperti apa. Tentunya profesionalnya saya dengan profesionalnya teman saya Mbak Tias pasti akan berbeda. Data SDGs itu merupakan data utama, data vital yang digunakan oleh desa untuk pengambilan kebijakan. Itu dituangkan dalam 4 kuesioner. Kuesioner individu, ada keluarga, terus RT, sama desa. Kita satu tim, jadi tetap untuk mendampingi khususnya alur tahapan saat ini pemutahiran data SDGs kita satu tim. Ren, nanti double date yuk Ren, weekend yuk. Ren, ya ampun Ren, pakai SR gak sih? Enggak, Lu ngapain? lagi baca ini nih Sel. Itu apa sih? Jadi desa apa sih namanya, desa tertinggal di Indonesia tuh udah berkurang banyak. Salah satunya karena ada pendampingan dari TPP. Cuman gue belum nemu nih apaan TPP ya? Ya Ren, Lu paham nggak? tutup deh. Oh iya. Memang sekarang serba digital, tapi juga perlu yang tepat sasaran lah digitalnya itu Ren. Iya nih TPP. Masa zaman sekarang lu tuh nggak tahu TPP itu apa sih? Apa? TPP. Tukang pura-pura. Astagfirullahalazim, TPP itu pengalaman hidup. tenaga pendamping profesional. Tenaga pendamping profesional. Ih, mantep banget Nah, tuh. dari namanya aja kan udah yang Keren. keren. Pro berarti pro player. Berarti kan orang juga pro gitu ya. Iya benar-benar. Mereka inilah yang membantu buat pro-nya desa-desa. Jadi tuh gitu. mereka yang membantu untuk segala program di desa, mereka mendampingi nih. Iya benar. Jadi bukan hanya mengawasi, tapi juga mendampingi sampai Iya. terbentuknya desa-desa yang pro juga majunya. Lu tuh dari mana sotoy banget? Karena tadi lu penasaran, terus Iya. gue juga punya banyak indera nih untuk, wah sepertinya bareng lagi Indra. galau. Indra lu bawa, aduh. Jadi gue langsung ada nih. tuh di situ orangnya. Ada ya. Nah, ini bukan masalahnya adanya indera sekarang. bukan. Apa tuh? Tapi misalnya itu TPP ini sudah gue hadirkan khusus buat lu. Cakep. Pencerahan Dan hidup jadi- memang mencerahkan. Jadi bukan banget. hanya lo aja yang bakalan tahu tentang apa sih TPP itu gitu. Jadi sekarang ini bakal banyak orang yang lebih tahu tentang TPP. Mungkin selama ini kan orang nggak tahu TPP ini apa, TPP ini siapa, bagaimana sih wujud orangnya. Iya. Apa sih yang dilakukan buat desa dari TPP ini? Biar gaungnya, soalnya kalau aku pribadi belum mendengar, mungkin teman-teman sapa dulu. Iya, Sapa dulu. lupa. Jadi sebelum kita mengenalkan tentang TPP ini, kita sapa dulu sobat PDKT di rumah. Iya, udah lama gak ketemu. Halo sobat PDKT. Halo. Ketemu lagi dengan saya Barin Ronevika. Saya Michelle Harrison. Dan kita ada di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Lanjut Sel, tadi TPP, mana janjinya? Ada. Tinggal muter duduk doang kok, Ren. Oh, tinggal muter. Sudah ada ternyata di sini. Sudah ada. Halo. Kelihatan tuh bridgingnya ya. Selamat sore, selamat pagi. Selamat datang aja yang aman ya. Benar. Selamat datang Bapak Imanuddin dan Ibu Tias. Tias. Dari tepuk tangan dulu dong. Nah, bisa mungkin diperkenalkan diri dulu, dari mana Pak Iman, dari mana Mbak Tias. Terima kasih untuk acara PDKT. Iya. PDKT itu ya pendekatan menurut ya. Iya benar Pak. Perkenalkan, nama saya Imanuddin, biasa orang-orang tuh manggil itu Kang Iman gitu. Kang Iman. Jadi ya itulah gampang aja kan. Di Kang Iman tuh lebih mengangkatkan aja sama desa gitu. Kebetulan saya mengampu sebagai tenaga pendidik profesional itu udah dari 2016 lah ya. Kita 8 tahun lebih lah gitu. Iya betul. Dari mana nih asalnya nih Kang? Kalau saya sendiri aslinya itu dari Banyumas gitu ya. Dari Banyumas, dan untuk pertama kali ya saya nggak tahu apa-apa itu. Apa itu pendamping desa gitu. Apalagi sekarang tenaga pendamping profesional. Tapi semuanya itu berjalan dengan seiringnya waktu. Saya harus mengedukasi diri. Dan nanti kita saling berbagi. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya bagikan ke seluruh, khususnya rekan-rekan saya yang tenaga pendidik profesional. Nah, ini kan perlu orang tahu gitu. Apa sih yang dimaksud dengan profesional seperti apa? Tentunya profesionalnya saya dengan profesionalnya teman saya Mbak Tias pasti akan berbeda, karena kami kalau di TPP itu ada tingkatan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dari Kornas, terus provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Oke,
kita pending dulu nih Kak Iwan. Kita obrolan dulu nih ya. Iya benar. Iya benar. Dengan Mbak Tias dari mana Mbak Tias? Iya, kalau saya dari Trenggalek. Jadi perkenalkan, saya Heri Purwaning Tias, pendamping lokal desa dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi saya menjadi pendamping lokal desa sudah awal ada perekrutan, jadi memang perekrutan di akhir tahun 2015, tapi SK di awal tahun 2016. Tuh. Jadi ada perwakilan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Betul sekali. Ini kalau dari jenjang paling bawah saya. Jadi angkatan 1 tuh kalau foto kayak ini. Iya. Berarti sama ini kalau gitu. Kita Saya angkatan pertama. Tapi jenjangnya TPP saya paling bawah, yang mengawal desa secara langsung. Jadi Direct langsung ya? Iya. Karena memang ada jenjangnya betul. Kalau PLD itu memang langsung mengawal langsung ke desa. Iya, seperti itu. Sejak kapan untuk Mas Iman dan Mbak Tia sejak kapan jadi TPP? Udah tadi di Jakarta ada misi apa ini? Kan ku tarik kan? Hah? Gak nyambung nih bareng. Iya. Gak lucu aja. Oh, selain ditarik misel, mungkin ada membawa misi terselubung, misi khusus. Kalau saya ke Jakarta, misinya itu pasti khusus gitu. Karena kan jauh itu kan, kalau pakai kereta 5 jam, kalau Mbak Tias bisa 11 jam. Kalau datang ke sini nggak ada misi khusus, nggak mau. Betul. Iya benar. Jojo turun gunung kan ya. Turun gunung betul itu. Iya, benar. Pengen nengok ke Monas gitu. Jadi gini, kami itu datang sini memang satu, kemarin itu ada penganugerahan SDGs desa gitu. Iya, dan itu kan menjadi prototipnya Kementerian Desa. Saya terima kasih Gus Menteri, kami hadir di sini gitu. Dan yang berikutnya adalah SDGs desa itu memang menarik gitu ya. Menariknya apa? Jadi kami itu diajarin untuk mendampingi desa, sampai tadi yang disampaikan yang Mbak Tias, kami yang langsung ke desa gitu. Nah, kalau saya itu adalah di tingkat kecamatan, kami itu punya PLD. Kalau PLD itu jumlah dampingannya 3-4 desa. Kalau kami di kecamatan itu bisa 10 desa, 12 desa, bisa 20 desa. Kebetulan dari mulai awal saya pindah ke Baturaden, jadi koordinatornya di tingkat kecamatan. Jadi kalau orang Banyumas, kalau prototipnya Baturaden ya itu ada pada Imanuddin kayak gitu. Gitu. Jadi kami yang mendesain gitu seperti apa potensinya di desa, terus nanti apa aja yang harus dilakukan oleh PLD kayak ke Bates saya kasihkan. Nah, jadi di situ ada sebuah tata manajemen yang harus kuat, sehingga SDGs desa, karena saya itu merasa orang desa nggak tahu apa-apa. Kebetulan kemarin di bulan tahun 2021 itu ada pembukaan SDG nasional di bawah Bappenas. Terus saya menghubungi, terima kasih Pak Ivan atas izinnya saya bisa sekolah di Leader SDG Bappenas. Sehingga dari situ itu menggunakan metodenya ada LMS gitu ya, Learning Management System. Kami harus mengerjakan, kalau satu ada 23 modul kami kerjakan menjadi sebuah persyaratan. Udah itu saya daftar ke Bappenas itu di SDG Akademi Indonesia, itu kerjasama dengan Bappenas, Tano Foundation sama UNDP. Kami matur ke Pak Ivan saya izin ya, boleh nggak? Diperbolehkan. Terus akhirnya kami lolos, ada sekitar 350 se-Indonesia. Itu semua TPP berarti yang enggak, ikuti, Pak? itu lintas. Oh, itu lintas. Lintas baik itu ada kementerian, ada BUMN, ada dari pendamping, ada kemarin baru sama saya ada staf ahli dari DPR RI gitu. Itu terkumpul 350 dan disaring ada 40. Terus akhirnya yang menentukan yang beliau yang di SDG Academy, dan akhirnya pembelajaran kami menggunakan metode daring kita 5 sampai 6 bulan. Nah, setelah itu di bulan Agustus 2022 kami diundang ya atas resmi dari Gus Menteri sama Pak Ivan dan seluruh Kemendes
saya masuk di angkatan ketiga menjadi the most agile leaders, dan di situ saya berhak dapatin sertifikat SDG Certified Leader. Jadi belakangnya ditambah ada SCL ya, gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau bilang profesional, insya Allah saya profesional menjadi bagian terpenting dalam implementasi SDGs baik tingkat nasional dari Bappenas ataupun dari kementerian. Karena ya tadi kalau profesional pasti harus punya sertifikasi. Dan kebetulan nanti bisa tanya ke Mbak Tia, Mbak Tia juga saya yakin punya gitu. Nah seperti itu namanya profesional ya. Makanya ada namanya sekarang tuh Imanuddin SCL ya, iya, kemarin ya. SDG Certified Leaders gitu. Bukan CL tuh bukan Michelle gitu ya. Bukan kalau lu kan MCL singkatnya ya. Mohon maaf nih. Nah kalau Mbak Tia sendiri gimana Mbak? Iya, kalau saya pribadi, saya sendiri kembali ke tadi yang disampaikan keterkaitan dengan TPP, tenaga pendamping profesional. Jadi kalau di TPP jenjang terakhir PLD itu kita punya peran, tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam keputusan Menteri Desa nomor 143 tentang pendampingan masyarakat desa. Di situ disebutkan bahwa peran kami selaku PLD itu adalah memfasilitasi dan mendampingi desa dalam proses pendataan SDGs desa, itu jelas. Kemudian menggunakan data SDGs yang sudah dilakukan oleh desa itu sebagai dasar untuk perencanaan. Kemudian dari perencanaan itu kita mengawal juga terkait dengan pelaksanaannya, pengawasannya sampai pelaporan hingga pelestarian. Nah, tugas pokok kami itu kan istilahnya begini. Dalam menjalankan tugas kan kita ada peningkatan kapasitas, baik yang dilaksanakan oleh kementerian maupun mandiri. Nah, karena sifat istilahnya regulasinya itu dinamis, kita harus banyak mengikuti. Kalau Kang Iman mengikuti leader SDGs, tapi kalau kami karena tidak ada kesempatan, belum diberi kesempatan, maka kami melakukan peningkatan kapasitas mandiri melalui media-media yang disediakan. Salah satunya BPI yang punya media pembelajaran secara online di setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 itu di ruang cakap SDGs desa. Nah, disitulah kita meningkatkan kapasitas kemampuan diri dalam meningkatkan peran kami untuk memfasilitasi desa yang alur tahapan saat ini yang dilaksanakan oleh desa adalah pemutakhiran data SDGs. Kita tahu bahwa data SDGs itu merupakan data utama, data vital yang digunakan oleh desa untuk pengambilan kebijakan. Jadi kita punya peran yang sangat signifikan. Kalau kita tidak punya kapasitas, maka bagaimana datanya bisa dibilang valid dan up to date. Jadi memang kita punya peran di situ. Bagaimana kita menjalankan peran itu ya kita harus punya kreativitas untuk meningkatkan kapasitas kita melalui BPI tentunya. Seperti itu. Menarik banget. Kita profesional. Betul. Jadi profesional ada hubungannya dengan kreativitas dan ada hubungannya dengan ilmu ya. Saling berhubungan semuanya itu. Betul sekali. Jadi ini menebarkan ilmu dengan kreativitas. Betul. Untuk meningkatkan kapasitas. Nah, iya Allah, pinter banget sih. Semuanya as gitu belakangnya ya. Ibarat pantun itu. Iya benar. Takutnya sebentar lagi Mbak Misal juga jadi profesional ini. Iya. Karena bentar lagi kan tuntas ya. Pasti gitu. Kalau tadi bicara profesional kan alhamdulillah udah layak lah ya dikatakan sebagai profesional di bidang pendampingan desa gitu ya Mbak ya. Nah untuk implementasinya di SDG sendiri itu ranahnya gimana tuh? Lebih detailnya lagi. Iya, saya tambah lagi bahwa kami itu kan kalau di SDG itu sebetulnya kan menggali potensinya desa. Jadi apa sih yang dimiliki oleh desa itu sebetulnya dari pertanyaan itu kan pengambilan datanya itu dituangkan dalam 4 kuesioner. Kuesioner individu, ada keluarga, terus RT, sama desa. Nah, ini yang hebatnya itu adalah ada datanya bukan lagi data makro lagi, itu udah data mikro. Contohnya itu di capaian SDG yang tertuang dalam SID, misalnya itu kemiskinan, kita ingin menuntaskan kemiskinan gitu. Nah di situ sudah ada siapa sih yang miskin gitu. Itu sudah ke BNBA. Nah yang perlu kami kuatkan terhadap desa itu adalah pengertian
yang ada di indikatornya itu miskin menurut Kemendes itu ini. Nah, contoh di sini kan dasarnya itu adalah batasannya itu pengeluaran gitu kan. Nah, kadang-kadang itu kan bayarannya sebulan 1 juta, tapi kita mengeluarkan 2 juta, kan jadi miskin gitu kan. Nah, batasannya yang saya pegang oleh beliau Pak Ivan, terima kasih sekali, itu seperti itu jadi. Nah, sehingga gimana sih caranya mengedukasi ke desa? Pak, ini ada datanya seperti ini. Nah, akhirnya Pak dari desa itu punya data. Kita konsolidasikan dalam sebuah tim, baik di tim anggaran ataupun di perencanaan. Nanti saya secara pribadi ataupun Mbak Tias itu akan mendampingi apa sih yang harus dijelaskan kepada masyarakat, sehingga kami bantu membuat paparan gitu, datanya kami dari sini, nah, seperti itu, sehingga nanti kan yang akan mapan itu kan desa, bukan kayak pendamping gitu. Jadi kami pendamping itu ya ibaratnya kayak sutradaranya. Jadi meyakinkan pihak-pihak di luar stakeholder, baik itu kalau Musdes itu kan pelaksananya adalah BPD. Nah, berarti saya harus ngeliatin Pemdesnya, Pak Kades, nanti yang menjelaskan siapa untuk perencanaan pembangunan, untuk anggaran, si A, Sekdesnya. Nah, saya kuatin ke Sekdesnya. Nah, sebelum saya nguatkan, saya kuatin dulu PLD saya. Ini loh PLD, nanti Pak kalian itu jelasnya kayak gini, caranya seperti ini. Nah, nanti kalau udah oke, kasih tahu ke kami yang di kecamatan. Mas, besok ada kayak gini. Yaudah, saya turun supervisi. Supervisi, apakah betul Bu kemarin PLD sana? Iya betul, mana saya lihat. Nah, kalau ada yang kurang, ada yang apa, kami lengkapin. Oke, udah siap. Saya lihat sampai ke undangannya siapa, nanti notulenya seperti apa, kami cek semua. Karena itu kan dokumen. Dokumen yang di depan hukum itu akan berbunyi. Karena kan apa? Keputusan itu ada di tangan musyawarah desa. Nah, beda kalau kita kan senangnya kan voting gitu. Kalau di desa enggak, itu musyawarah mufakat kita kasihkan di datanya, dijelasin. Nah, itu kaitannya dengan SIS desa, dan mungkin nanti Mbak Teh bisa menambahkan metode-metodenya itu tentunya harus disesuaikan dengan kearifan lokal desa. Contohnya ya kearifan lokal desa, mungkin tempatnya Mbak Tias kalau Musdes malam-malam nggak masalah, jam sekian. Tapi kalau di kami enggak, masih mana? Kalau malam nggak bisa, bisanya adalah siang jam sekian. Ya kami ikutin. Itu adalah bentuk kami menghargai kearifan lokal. Kemudian dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Sekarang kalau ngundang gitu ya, orangnya nggak ada yang datang. Benar. Iya, dipaksain malam nggak ada yang datang. Nah, karena ini maunya jam berapa, hari apa, jam berapa, terus yang diundang siapa aja. Nah, itu unsur-unsur yang harus dipenuhi. Begitu, mungkin akan ditambah oleh Pak Tias. Kenapa berdua bingung? Enggak, aku mendengarkan penjelasannya. Soalnya kata Kang Iman tadi, itu kan bikin ngeblank kan. Jadi kan yang seperti yang bilang Kang Iman tadi apa? Harus menyesuaikan dengan kearifan lokal. Terus untuk penyebarannya itu informasi itu jenjang bertingkat gitu ya. Karena kan TPP ini adalah perannya seperti sutradara tadi ya. Sutradara. Jadi kan sebelum menyebarkan suatu pengetahuan kepada jenjang bertingkat ini, TPP ini adalah menjadi garda terdepan yang harus lebih tahu juga ya Kang Iman ya. Itu menariknya di sana karena kan ada hal yang baru di desa, pasti kan mengkonfirmasinya ke TPP. Betul. Dan TPP masa jawabnya saya nggak tahu, saya berarti kan nggak mungkin. Karena kan sudah tenaga, karena kan dalam konteks sudah tenaga pendamping profesional, berarti kan harus lebih profesional juga ya kan. Ketika ditanya, TPP sudah siap gini loh, mesinnya tuh harus sudah bawa pelurunya kapanpun, pelurunya harus sudah dibawa kemanapun gitu ya Kang Iman ya. Kadang kan desa, masa sih pendamping nggak tahu? Iya benar. Pendampingnya nggak tahu, kepala desanya harus bertanya kepada siapa? Taunya ke PLD juga. Tapi harus ada pinter-pinter bagi porsi nggak sih Pak? Jadi kayak misalnya takutnya lebih izin ya, kadang kan dunia birokrasi termasuk di desa juga. Kok ini jadinya kayaknya TPP-nya lebih jadi kayak kadesnya nih, kan takutnya ada pembicaraan kayak gitu. Nah itu bagi-bagi bisa mainin peran kita di situ ya Pak. Maksudnya supaya jadi
tetap nih kayak tadi Kang Iman bilang, tetap kita mah sutradara yang action mah tetap harus yang di desa. desnya. Nah, itu bagi-bagi peran itu gimana? Bagi-bagi perannya kan kami kan ada tugas pokok fungsinya adalah edukasi gitu ya. Fasilitasi, advokasi, dan terakhir adalah education gitu ya. Nah, kami itu mengambil peran ada di mana gitu ya, tergantung sektornya yang mau menjadi peran itu siapa. Oh, perannya dia sebagai sekdes gitu. Apa sih yang harus dikuasai oleh sekdes gitu. Sehingga sekdes itu bisa meyakinkan kepada kades. Nah, tapi kan aku setel dulu kadesnya. Kades, ini matanya seperti ini loh anggaran. Ini sesuai dengan program pemerintah. Itu contohnya dengan desa. Itu kan ada pemulihan ekonomi nasional, berbasis kewenangan desa, prioritas nasional, berbasis kewenangan desa, terakhir ada mitigasi. Seperti itu akhirnya, ya kalau kami nggak mampu, kami kan punya TAPM, tenaga ahli di tingkat kabupaten gitu. Itu. Kalau kedua, kalau emang kami juga harus punya double garden. Kami juga harus menggandeng stakeholder yang lain, karena kan di Pentahelix itu kan salah satunya adalah ada kelompok masyarakat, ada akademisi. Kami harus ke sana. Nah, kalau di Batu Raden ya alhamdulillah gitu ya, karena dekat dengan unsur. Ya itu karena, Bu, ini kayak gini, Pak Kades, ini nggak bisa Pak Kades, tanya gimana? Nah ya udah Pak, nanti saya gandengin dulu ke akademisi, ke unsur, ataupun ke OPD yang lain, tapi tetap saya izin dulu sama tenaga ahli di kabupaten. Bagaimanapun kan beliau mentor saya. Berarti di komunikasi, ada komunikasi, jadi kan lebih jelas tulisannya. Nah, kalau Mbak Tias gimana nih? Kang Iman udah menarik banget, Mbak Tias dulu nih. Iya. Kalau Kang Iman kan memang tingkatnya kan tingkat kecamatan ya, jadi sinergi koordinasinya lebih ke supradesa yang lebih atas. Tapi kalau kami istilahnya kami itu kan prajurit paling bawah, sehingga bukan hal menguasai atau dikuasai, tapi paling tidak kita memang punya bekal untuk mengarahkan. Karena di sini kalau kita lihat peran kami selaku tenaga pendamping lokal desa itu kan mendampingi desa. Jadi ketika kita mendampingi masuk pamitan ke desa untuk mendampingi, paling tidak kita punya bekal untuk Pak Kades seharusnya seperti ini. Pak Kades jangan minggir-minggir, nanti di situ ada sungai bisa. Pak Kades jangan kencang-kencang, nanti depan ada. Nah, tugas kita adalah seperti itu sebenarnya kepada kepala desa. Jadi bekal regulasi itu memang harus kita kuasai. Kalaupun nanti misalnya Pak Kades ingin mengambil kebijakan dan itu rodok nyenggol-nyenggol regulasi, maka maka kita harus pinter-pinter gimana ya mengendalikan, bisa masuk, memberikan arahan, memberikan. Kita tidak punya kewenangan, jangan itu tidak boleh. Artinya kita memang mengedukasi Mbak. Ya betul. Itu jadi kita arahannya ya Pak, ini regulasinya seperti ini. Kalaupun nanti kebijakannya Bapak seperti ini, monggo dibahas kembali dalam forum. Kan ada BPD, jadi harus dikoordinasikan dengan BPD-nya dulu, kemudian dibawa ke forum musyawarah desa. Jadi tugas kita seperti itu. Keprofesionalan kita memang harus didekeng dengan istilahnya ilmu pemahaman terkait dengan regulasi yang mengatur di tingkat desa. Kalau kita tupoksinya seperti itu. Kalau action secara teknis ya kita harus menguasai, misalnya saat ini alur tahapannya kan pemutakhiran data SDGs. Maka kita harus benar-benar paham. Nggak hanya ayo Pak kita mutakhirkan, tapi kita sendiri bahkan masuk ke dashboardnya saja tidak tahu. Berarti kan kita harus tahu, benar-benar didampingi. Jadi mari Pak aktifkan kembali, kan kita punya tim relawan pemutakhiran data. Jadi kita kumpulkan kembali, kita beri caranya begini, langsung buka laptop. Teknisnya seperti itu, langsung buka aplikasinya. Atau depan seperti keluarga itu langsung buka laptop gitu. Betul. Nah, inilah peran kita. Masing-masing punya peran. PLD kita memfasilitasi seperti itu. Untuk PD-nya harus ada di dekat kita. Karena apa? Untuk masuk ke situ kan pakai user, pakai admin, pakai password. Nah, itu yang tahu channelnya adalah PD, pendamping desa. Jadi yang mendaftarkan usernya dan sebagainya adalah PD. Jadi memang kita satu tim, tidak bisa dipisahkan.
Sepintar-pintarnya PD, sepintar-pintarnya PLD nggak bisa. Kita satu tim, jadi tetap untuk mendampingi khususnya alur tahapan saat ini pemutahiran data SDGs kita satu tim. Profesionalnya itu satu tim. Semuanya berarti bersinergi, Iya, benar. collab-nya bagus. Ya. Pasti nggak mudah ya Mbak ya. Ini aku boleh nanya begini. Menurut aku profesi yang ditekuni sama Mas Iman dan Mbak Tias itu berat ya menurut aku ya. Karena itu harus punya passion dalam diri sendiri menurut aku. Kalau aku kayaknya, jadi gue ngapain nih di desa gitu kalau aku. Iya. Kenapa mau jadi sekarang ini posisi sekarang ini? Kalau saya memang lahir di desa itu ya. Lahir di desa. Kebiasaannya ada ya? Ada, saya lahir di desa dan betul kan setelah keluarga itu memang ada sih keluarga saya yang pernah jadi kades gitu. Jadi sedikit saya pelajari manajemen itu lama-lama ya. Oh ini kayaknya bagus gitu ya. Nah sehingga pada tahun 2015 berarti ya saya berikhtiar masuk di tes di Kementerian Desa dan lolos. Dan sampai saat ini satu Mbak yang saya pegang gitu ya. Jika hari ini bagian untuk pijakan ke depan, maka lakukan hari ini sebaik-baiknya. Banyak terus sebenarnya motivasi kan yang ngomong. Iya. Apa? Bukan motivasi kali ya. Apa sih bahasanya? Ada lagi nih, pernah kemarin Kang Iman tuh waktu berbincang tuh karena ngomong ini nih Ren. Saya ini nggak mungkin menyakiti desa karena desa itu ibarat tubuh bagi saya. Jadi saya nggak mungkin menyakiti tubuh saya sendiri. Kata mutiara. Kalau Mbak Tias gimana nih Mbak Tias? Apa kegelisahan apa yang akhirnya Mbak bikin Mbak kayak background saya memang pemberdayaan mulai tahun 2009. Jadi saya ikut di program sebelumnya untuk pemberdayaan masyarakat itu sudah gimana ya? Kalau boleh saya cerita pribadi, abah saya itu dulu kepala desa. Saya tahu persis bagaimana beliau menjalankan tugas untuk kesejahteraan masyarakat desa. Nah, dari semua kegiatan yang dilaksanakan oleh abah saya itu kan kok senang ternyata saya dilibatkan masuk ke dalamnya. Awal mula itu saya jadi kader pemberdayaan masyarakat desa yang dalam proses pemberdayaan masyarakat itu tidak ada honornya ya kan nggak ada. Kita benar-benar pure pemberdayaan murni. Jadi ketika kita turun ke desa kemudian pemberdayaan itu seperti ini, itu jatuh cinta sudah, suka. Jadi mulai tahun itu 2009 sampai 2012 saya menjadi KPMD, kemudian 2012 saya ikut di pendamping lokal GSC, pada waktu itu ada program pemerintah juga, sampai saya masuk di sini di pendampingan tenaga pendamping profesional ikut Kementerian Desa. Memang berkarirnya udah benar-benar di dunia pemberdayaan. Betul. Iya. Jadi ada hal yang menarik ketika kita mendampingi dan memfasilitasi desa. Kita kan punya desa itu kan pemberdayaannya luas. Ada pemberdayaan perempuan, anak, ibu hamil dan sebagainya. Nah, dulu ketika kita mengawal program yang untuk penanganan sekolah itu kan kita membawa alat-alat tulis dan lain sebagainya. Kemudian ada anak-anak kecil itu yang bilang, Bu, itu loh yang ngasih saya seragam, Mbak itu yang ngasih saya seragam. Jadi gimana ya? Ikut senang gitu bisa membantu yang mau nangis. Jadi memang semua program itu memang membutuhkan orang-orang yang memang perlu punya empati. Jadi bukan hanya simpati, tapi empati, ikut merasakan apa yang menjadi keluhan. Jadi kalau kita memberi dengan tepat sasaran, itu pasti akan mengena di hati yang betul sekali. Jadi itu. Semoga nanti kita ya kan di program ini juga punya apa istilahnya, punya andil yang benar-benar bisa mengarahkan desa bahwa yang dibutuhkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginannya kepala desa. Seperti itu. Nanti kan intinya kan respon kebutuhan desa itu apa? Sedikit saya tambahkan, makanya kemarin waktu ada beliau pimpinan desa, kepala desa, sampai bupati datang, sampai saya merinding-merindingnya gini. Apa itu bagian hasil karya kita gitu. Karena ternyata oleh Kemendes ada data bisa terbaca dan beliau bisa menerapkan. Berarti itu kan sesuatu yang tadinya itu kan SDG itu kan baru tahun 2021 sih nilainya. Dan itu kan baru ya 2 tahun 3 tahun jalan. Akhirnya beliau bisa menerapkan, apalagi kita bicara tentang tepat sasaran. Saya pernah gini,
ke desa itu karena memang kadang saya senang gitu buat video gitu ya. Karena video itu aku shoot gitu. Nanti kalau pada saat ada mucas, ada kegiatan tertentu, saya tampilin gitu. Ini loh datanya panjenengan loh Bapak Ibu, ini betul kan gitu. Betul. Ini pakarnya kayak gini. Terus ini solusinya gimana gitu. Kan kita kan punya kewajiban menyelesaikan itu kayak bicara tentang misi yang ekstrim gitu ya. Ini loh Pak, kemarin saya main ya, gitu ya. Saya fotografi ke salah satu warganya Bapak, ini loh, ini fotonya loh, ini kondisi rumahnya. Gimana ini? Kami bicara data, bukan apa-apa. Dengan data seperti itu, jadi mereka meringankan beban kami untuk meneruskan programnya daripada kementerian tepat sasaran. Seperti itu. Dan juga misalnya dengan TPP membawa sebuah data kepada desa, itu udah menunjukkan kepedulian, iya kan? Kepedulian di sana itu di sana kan. Ini loh kita tuh sebagai seorang TPP tidak hanya berbicara tentang regulasi saja, tapi kita juga membawa data yang sudah kita langsung input berdasarkan memang realnya di lapangan seperti ini. Dan itu kan justru kan lebih menjalin komunikasi yang bagus lagi. Apresiasi dari desa itu pasti ada untuk TPP karena kan benar nih tidak hanya tentang birokrasi yang diterapkan ya kan. Karena kan pasti TPP itu taunya orang desa taunya oh TPP ini bagian dari orang pusat nih gitu kan. Belum tentu biasanya gitu ya. Iya gitu. Ini mah dibawa dari orang pusat. Pasti kan gini. Nah desa data terus ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya bukannya nggak boleh Pak. Sekarang kita bicara kewenangan desanya Bapak itu kan perlu ada data. Kalau datanya seperti ini ya kita laksanakan. Ya memang untuk membangun sesuatu yang bersifat sumber daya manusia itu ya nggak sekali itu jadi. Dan ini kan tugas saya, tugas Mbak Tias dan juga seluruh tenaga pendidikan profesional dari jajaran nasional sampai ke bawah itu satu tim bersama dengan Kemendes. Betul. Karena juga di desa disangkanya dana desa bisa dipakai apa aja gitu ya, padahal kan memang ada hal-hal yang prioritas sesuai dengan kebutuhan yang mungkin bisa didapat dari data SDGs itu ya. Setiap tahun itu yang kita sosialisasikan Mbak Ren. Jadi begini. Capek nggak Mbak? Iya, setiap tahun itu yang kita sosialisasikan. Regulasinya tiap tahun berganti. Capek nggak coba tanya? Masuk ke suka dukanya nih jadi TPP coba dari Mbak Tias dulu salah satunya. Suka dukanya kemarin kita guyonan sama Kang Iman, kita itu suka terus ya kan, nggak ada dukanya. Kalaupun ada duka ya tetap dibawa suka lah seperti itu. Jadi begini, kalau kita bicara tentang suka duka dalam proses memfasilitasi dan mendampingi, pekerjaan apa sih yang tidak ada resikonya kan seperti itu. Pekerjaan apa yang tidak ada gesekannya, jadi pastilah ada. Cuma pinter-pinternya kita mengelola agar itu bisa kita minimalisir. Jadi jelas yang pertama, karena memang regulasinya bergerak secara dinamis, kita harus menguasai semua pergerakan itu satu. Kemudian yang kedua, sosialisasi dengan cara yang tepat itu akan mampu memberikan istilahnya masukan yang tepat pula untuk kepala desa dan seluruh masyarakat desa. Artinya begini, masih banyak anggapan dana desa itu kan haknya desa, sudah ditransfer dari APBN ke APBD. Mbok yo sesuka kita lah, itu kan harapannya desa seperti itu. Tapi, nah pinter-pinternya kita sekali lagi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa apapun visi misinya kepala desa dalam menjalankan tugasnya, itu kan selalu ada arah kebijakan yang selalu di-match-kan di setiap tahun. Nah, arah kebijakan itu ya titik program ataupun ada aturan yang mengatur terkait dengan penggunaan dana desa di setiap tahunnya. Dan itu adalah programnya pusat yang dititipkan ke desa. Jadi ya harus bersinergi, harus disesuaikan dengan arah kebijakan itu tadi. Pinter-pinternya sekali lagi TPP untuk mensosialisasikan ke tingkat desa dalam penggunaan dana desa di setiap tahunnya. Dan kami tahun ini menunggu prioritas penggunaan dana desa. Kemarin kita bertemu dengan Bu Rere ya, keterkaitan dengan prioritas dana desa tahun 2024 nanti. Nah ini juga masih menunggu dengan hasil pendataan SDGs desa. Karena nanti hasil pendataan itu kan keluar rekomendasinya. Dari setiap rekomendasi itu akan muncul kebijakan yang nanti digunakan untuk perencanaan dan penganggaran di tahun. Nah
itu yang nanti digunakan oleh Kementerian Desa untuk pengambilan kebijakan penggunaan prioritas dana desa tahun 2024. Jadi mari bersama kita mensukseskan dulu pemutakhiran data SDGs di tahun 2023 ini. Kendala-kendala yang dihadapi kita pecahkan bersama, tapi yang jelas BPI punya wadah untuk kita belajar bersama. Setiap ada permasalahan kita sampaikan di ruang cakap SDGs. Jadi untuk semua TPP tidak ada hal yang sulit. Saya yakin kalau ini sudah dipahami oleh TPP, suka duka itu akan menjadi suka semuanya. Keren. Berapa tahun dampingi Pak Ivan? Mendampingi Pak Ivan sudah lama, mulai dulu hampir 3 tahun ya. Mulai Bapak masih di Pusdatin. Waktu itu masih sarapan SDGs desa itu. Kami udah dulu ada program ya sarapan SDGs. Sekarang sudah berganti ke ruang cakap SDGs. Dan Ren juga setelah ini Bapak sama Ibu ini ini nih partnernya Pak Ivan kalau di ruang cakap SDGs. Oh iya, benar, keren. Mantap kan? Iya. Ini yang namanya profesional. Iya. Aku takut ngomong salah. tapi ini permasalahan yang sering kami jumpai itu desa itu begini. Ini kita sadari bareng-bareng. Jadi ini masih harus diberikan solusinya. Kadang-kadang juga kan supra desa kan juga tidak semuanya itu menguasai gitu ya. Apalagi ini kan program nasional kemudian langsung turun ke bawah. Jadi perlu kami kuatkan dan kita bersama-sama adalah bagaimana menerjemahkan sebuah regulasi ke bentuk teknis. Iya. Ini yang karena kayak kemarin SD berbasis P3KE gitu. Dokter saya bilang ini datanya salah ini gitu. Nah, kalau datanya salah, saya ingin tahu Pak, Bapak punya data nggak? Nggak punya. Nah kalau Bapak nggak punya, gimana saya pendamping mau memfasilitasi gitu? Iya, terus ya udah pakai ini. Caranya gimana? Ya nantilah. Akhirnya kan itu hanya bentuk tulisan regulasi. Kami harus menerjemahkan. Oh yang namanya miskin seperti ini, Pak namanya indikatornya ini. Nah kalau kita tenaga pendidik profesional itu tidak mau mengedukasi diri, ya mungkin gagal ya Mbak ya. Iya betul. Seperti itu, dan tentunya tidak lepas adanya sebuah media yang disebutkan oleh Mbak Tias. Saya juga makasih banget kepada Kemendesa. Kami itu diberikan waktu, diberikan ruang untuk mengabdikan ilmu kami. Sama-sama kita juga makasih banyak. Iya, untuk pengabdian dari Kang Iman sama Mbak Tias untuk desa. Semoga kedepannya juga semakin selalu semangat, semakin nggak ada nggak duka-dukanya nggak ada. Suka-sukanya. Terus juga bisa menciptakan komunikasi yang baik, yang harmonis di daerah masing-masing. Terus bisa jadi percontohan juga untuk TPP lainnya. Di daerah lain mungkin ya ini. Jadi memang yang kita lihat, yang aku lihat juga dari Kang Iman dan Mbak Tias ini memang dari dalam dirinya emang mau ningkatin kapasitas dirinya sendiri dulu nih gitu. Jadi udah punya bekal, bener kata Michelle, udah punya peluru. Jadi ngadepin masyarakat tuh udah tinggal kayak Pak, jangan kiri banget Pak, Pak, jangan kanan banget Pak, perang berempunya ini nih. Nah kayak gitu lebih, mungkin udah lebih enak ya. Betul sekali. Keren banget nih. Semangat terus ya Kang Iman, Mbak Tias dalam mendampingi masyarakat kita yang ada di desa, karena pasti mereka juga butuh sosok-sosok seperti Kang Iman, Mbak Tias dan para pendamping desa atau TPP atau apapun istilahnya, karena banyak yang membantu mereka. Betul. Terus untuk desa karena semuanya dimulai dari desa. Iya. Ada istilahnya, aku takut salah, dari desa oleh desa untuk desa. Bener nggak? Bener kan? Bener. Karena membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Nawacita Presiden Republik Indonesia yang ke-9. Bener nggak? Betul. Bener kan? Itu yang ada di kepala gue. Oke, beneran nggak berasa sudah 30 menit lebih ya. Lebih kita ngobrol. Mudah-mudahan nanti tetap berlanjut ada di ruang-ruang atau portal-portal lain kita bisa ngobrol ya. Tapi tetap intens sama Pak Ivan, Pak Kabadan tetap ya. Makasih banyak semuanya yang bertugas, terima kasih banyak. Kang Iman, Mbak Tias, terima kasih banyak sekali lagi udah hadir. Terus ya. Bagi cerita. Baik, akhir kata saya Baren Ranevika. Saya Michelle Harrison. Kang Imanuddin dan saya Tias. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. PDKT.
makin dekat dengan desa. Kayaknya kesana ya harus aku lihat deh ya. Makasih banyak. Makasih banyak.